Oke konco-konco, berjumpa lagi dengan saya Rizal Hermawan di channel Rizal Design. Pada video kali ini kita berjumpa lagi dengan tutorial yaitu cara rendering menggunakan VLinex SketchUp ya. Untuk mendapatkan file 3D model ini teman-teman bisa cek kolom deskripsi pada video yang muncul di pojok kanan atas video ini ya. Oke, langsung saja di sini ketika teman-teman nanti download file 3D modelnya, di sini saya rubah ininya. Ini saya rubah menjadi sandbox ini, dan untuk ini materialnya saya hapus dan kurang lebihnya begitulah. Oke, langsung saja yang pertama-tama yaitu kita tentukan dulu view rendernya ya. Di sini saya menggunakan front tampak depan saja, lalu saya buat seperti ini. Nah, lalu jika sudah saya klik kamera, saya pilih to point perspective, lalu di sini saya klik view, saya klik animation, lalu add skin. Nah, kemudian saya di sini langsung pergi ke asset editor. Kemudian pada setting, di sini saya gunakan kuda ya. Ini saya reset dulu. Di sini saya gunakan kuda, lalu di sini saya pilih C++ CPU, saya gabungkan keduanya, lalu progresifnya saya nonaktifkan. Kemudian pada render output di sini mungkin saya gunakan rasionya itu yang peak, yang portrait 4:5 ini mungkin. Kita coba dulu, lalu save frame-nya kita aktifkan. Nah, seperti ini. Kemudian saya majukan, saya posisikan kurang lebihnya mungkin sebentar, kamera depan perspektif. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Mungkin ini jika teman-teman ingin lebih memajukannya lagi, teman-teman bisa klik Z di sini ya. Namun di sini saya kira cukup sampai sini aja. Kemudian jika sudah seperti ini saya klik scene 1 lagi, lalu saya klik update. Kemudian saya nonaktifkan save frame-nya dahulu. Nah, lalu di sini yang langkah berikutnya yaitu kita setting materialnya. Di sini saya pergi ke material, lalu saya klik sample paint di sini. Saya klik yang ini. Kemudian saya lebarkan ke sayap kanan. Untuk material kayu seperti ini saya settingnya seperti ini aja sih, tidak gimana ya, tidak muluk-muluk karena ini nanti kan dilihatnya dari kejauhan juga. Kemudian kayu yang ini juga, ini reflection glossiness-nya saya buat 0,8 ya. Untuk yang reflection color-nya saya posisikan kurang lebih sama dengan reflection glossiness-nya, gitu aja sih. Kemudian jika sudah di sini untuk dinding bagian bawah, di sini mungkin saya akan gunakan material concrete di sini. Mungkin yang ini yang concrete simple A01 2 meter. Saya drag ke sini. Kemudian saya pergi ke edit di sini. Di sini ukurannya saya rubah menjadi 200 sesuai ukuran yang dibawakan oleh VLinex-nya. Oke, kemudian jika sudah saya langsung klik kanan apply to selection seperti ini. Lalu untuk material yang bagian atas ini mungkin saya akan buat materialnya itu material standar aja menggunakan wall paint. Di sini saya mungkin gunakan yang stucco G01 atau stucco H, tapi di sini saya gunakan yang stucco G01 aja. Di sini saya drag, lalu saya klik di sini, saya klik kanan di sini, saya apply to selection. Nah, seperti ini mudah aja kan. Jangan lupa untuk editnya, rubah size materialnya menjadi 50 cm. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian yang dinding yang tengah ini mungkin kita bisa beri yang wall paint. Yang ini kita bisa langsung klik kanan apply to selection. Apply to selection. Nah, seperti ini. Kemudian kita pergi ke scene 1 lagi. Untuk pandangannya seperti ini ya, karena kita tidak mengaktifkan save frame-nya. Dan mungkin untuk pada bagian yang ini
saya rubah materialnya itu sesuai dengan yang ini, sama dengan yang atas yang wall paint tadi. Saya rubah seperti ini. Kemudian pagar samping-sampingnya nah, untuk yang bagian bawah ini, di sini saya pergi ke konkret lagi. Di sini mungkin saya gunakan yang konkret flooring pada yang yang J01 ini mungkin. Kita klik dulu di sini, lalu klik kanan apply to selection. Jika materialnya tidak terganti, teman-teman bisa pergi ke grupnya, lalu triple klik, lalu baru klik kanan apply to selection ya. Di sini ukurannya juga 2 meter. Kita rubah menjadi 200. Lalu begitu juga untuk yang ini, triple klik, lalu klik kanan apply to selection. Lalu kita pergi ke scene satu lagi. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, sekarang yang ini kan sudah ke setting tadi, yang masih belum ke setting tadi yang framenya ya. Di sini framenya kita bisa pergi ke metal. Nah, di sini mungkin untuk yang bagian frame, untuk frame kusennya mungkin di sini saya gunakan yang aluminium ini, dark gray ini. Saya drag saja ke sini, lalu saya klik kanan, lalu apply to layer. Di sini saya klik frame. Otomatis material-material yang berada pada layer frame itu ganti sudah. Lalu untuk yang frame yang ini, saya mungkin gunakan yang chrome black ini. Saya drag ke sini, lalu saya klik kanan apply to layer frame 2. Kita sampel pen, nah sudah chrome black. Oke. Lalu untuk material kacanya di sini saya gunakan material yang sudah saya buat ya. Di sini saya pilih import asset. Di sini ada kocoku, saya open langsung, lalu saya klik kanan apply to layer kaca bening. Nah, ketika ini berubah, yang lainnya itu berubah, berarti yang lainnya itu merupakan gabungan dari material kaca bening ya. Jadi layernya itu berada di layar kaca bening. Jadi kita bisa undo aja. Nah, seperti ini. Kita rubah manual aja di sini. Klik ini, yang ini kita hapus saja dulu agar terlihat seperti ini. Lalu klik kanan, mana tadi ini, klik kanan apply to selection. Ini klik kanan apply to selection. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita pergi ke scene satu lagi. Kemudian di sini ada, teman-teman bisa tes cahayanya dulu atau setting material rumputnya dulu. Di sini mungkin kita bisa perlihatkan dulu ya, kurang lebihnya nanti hasil view-nya kayak gimana. Sini mungkin saya buat 600 agar lebih jelas saja. Lalu saya coba render dulu. Nah, mungkin untuk nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Di sini kita bisa simpan dahulu filenya ini. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya mungkin di sini kita akan setting material rumputnya ya. Di sini kita pergi ke material lagi, lalu di sini mungkin saya gunakan pada bagian ground. Di sini saya gunakan yang ground D ini. Saya drag ke sini, lalu saya klik kanan apply to selection.
Untuk material yang rumput yang sebelah sini saya gunakan yang Grace A, klik kanan apply to selection. Nah, gampang aja kan. Kemudian untuk aspalnya belum, di sini aspal tetap di ground. Mungkin di sini kita gunakan material aspal yang ini. Ukurannya jangan lupa dirubah. Tadi untuk yang ground belum kita rubah ya. Kita rubah terlebih dahulu. Ini kita klik kanan apply to selection. Yang Grace tadi kok yang ground. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video dari Rizal Design berikutnya. Nah. Oke, jika sudah, kemudian kita pergi ke scene satu lagi. Kemudian pada material rumput ini kan ada lekukan-lekukan ini. Di sini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih Fill UV Tool. Di sini kita pilih Triplanar ini. Begitu juga untuk yang ini fungsinya agar materialnya itu bentuknya mengikuti bidang yang ada di lekukan-lekukannya ini. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal klik di sini, lalu kita pilih Virevur di sini. Begitu juga yang ini Virevur. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa pergi ke geometri untuk mengecek Virevurnya. Di sini yang fur aja itu yang ini ya, karena yang pertama tadi kita pilih yang sebelah sini. Misalnya di sini kita bisa rubah namanya fur depan rumah. Nah, oke. Kemudian kita lebarkan ke sayap kanan. Di sini yang saya rubah hanya lengthnya ini saya rubah 8 untuk ketinggian Grace-nya. Kemudian pada variance ini direction-nya saya rubah 0,5 dan untuk lengthnya itu saya rubah menjadi ke 0,8. Mungkin untuk yang ini bisa kita samakan atau mungkin bisa lebih teman-teman tinggikan. Namun di sini saya buat segini aja. Untuk yang ini saya turunkan, saya tetap sama. Pada variance ini mungkin lebih saya tinggikan ya. Nah, oke, mungkin seperti ini. Sekarang kita pergi ke scene 1. Kemudian kita pergi ke setting, kita aktifkan save frame-nya, lalu kita coba render kembali. Jadi nanti untuk teman-teman yang mencoba, teman-teman itu cukup ikuti aja langkah-langkahnya. Jika ingin lebih ringan, namun jika teman-teman ingin melihat perbedaannya secara lebih, teman-teman ya bisa rendernya setelah setting di render gitu. Nah, oke, ini hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Lalu kemudian sekarang kita akan mencoba arahkan bayangannya ini nanti setelah kita memasukkan komponen komponen pohonnya ya. Di sini saya close, ini saya close. Ini kan sudah ini. Sekarang kita masukkan komponen pohonnya. Di sini biasanya itu saya buat layer baru lagi. Kemudian saya aktif di layer yang baru saya buat, kemudian saya baru masukkan komponen-komponennya.
Nah, oke. Jika semua komponen pohon, manusia, dan mobilnya sudah teman-teman masukkan, itu kan terserah teman-teman ya mau komponen yang mana. Di sini itu biasanya saya menggunakan cara seperti ini. Saya buat rectangle di salah satu area pohonnya dan pastikan di layer 0. Kita buat di sini aja bidangnya. Lalu di sini saya group. Kemudian di sini saya letakkan di salah satu pohonnya. Nah, misalnya di sini. Nah, oke, misalnya di sini jika sudah saya hide layer pohonnya. Ini fungsinya untuk saya pribadi nanti mengatur arah bayangannya ya. Di sini misalnya saya pergi ke scene 1 terlebih dahulu. Seperti ini kan, ini berat ini. Lalu kita pergi ke style dahulu. Di sini edit, profilnya kita nonaktifkan. Di sini kita klik kanan, kita pilih update skin. Kemudian layernya saya off kan, layer mobil, manusia, dan pohon. Lalu klik kanan, saya update lagi. Kemudian saya pergi ke asset editor. Kemudian saya pergi ke setting, saya pergi ke render output, saya aktifkan save frame-nya. Seperti ini. Kemudian saya pergi ke shadow di sini, saya aktifkan shadow-nya. Dan kemudian saya atur shadow-nya itu. Nah, kan ini kotak tadi kan posisinya pohon. Ini hanya untuk melihat arah bayangannya agar lebih ringan. Jika teman-teman menggunakan pohonnya tadi, maka akan berat pastinya. Nah, oke, mungkin seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik kanan pada scene 1, lalu update, lalu saya nonaktifkan bayangannya. Saya klik kanan lagi, saya pilih update. Nah, seperti itu cara untuk melihat arah bayangannya. Kemudian kita pergi ke scene 1 lagi aja langsung. Jika rasa teman-teman ingin memajukannya, teman-teman bisa memajukannya dengan cara Z. Di sini mungkin kan 49, di sini mungkin kita buat ke 55. Sorry, ke 46 lah. Nah, seperti ini. Lalu kita klik work di sini. Kemudian kita klik kamera atau point perspektif. Nah, jika posisinya tetap seperti ini, langkahnya itu teman-teman pergi ke asset editor, teman-teman rubah ininya, aspek rasionya. Mungkin di sini kan 4:5. Di sini mungkin kita bisa kita coba gunakan yang landscape 5:4 ini. Nah, dia kan sudah agak majuan ini. Kita tinggal geser seperti ini. Kita lihat arah bayangannya aja, tetap oke. Nah, mungkin kita gunakan yang 5:4 aja di sini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu ya kita mungkin agak turunkan seperti ini. Ya, oke. Lalu kita klik kanan, kita update. Kemudian di sini kita aktifkan material override-nya. Lalu kita coba render ya di sini. Kita aktifkan dulu. Kita coba render. Di sini mungkin saya akan mengaktifkan denoiser-nya menggunakan yang NVIDIA AI. Untuk perbedaan antara denoiser NVIDIA AI dan V-Ray, teman-teman bisa cek video yang muncul pada pojok kanan atas video ini. Di sini langsung saja saya coba render. Habis ini akan saya beritahukan bagaimana cara menggunakan HDRI, namun itu tidak menggunakan dome light, dan menurut saya cara ini itu lebih ringan daripada kita menggunakan dome light ya untuk HDRI ya. Ini masih not responding ini,
jadi ya harap bersabar. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kita langsung stop. Di sini untuk render outputnya mungkin saya turunkan ke angka 600 saja. Kemudian untuk HDRI tadi kita bisa pergi ke environment. Di sini ada background. Pastikan ini terchecklist ya. Kemudian pada texture source ini kita klik. Nah, setelah kita klik, kita akan diarahkan ke tekstur environment sky. Di sini kita bisa klik pada replace with new texture. Di sini kita klik yang bitmap. Lalu kemudian teman-teman pilih HDRI yang teman-teman ingin masukkan. Di sini saya menggunakan HDRI yang ini. Kita bisa klik, lalu kita open. Nah, HDRI-nya nanti seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kita pergi ke setting lagi. Pada bagian background ini, kita bisa drag teksturnya ini ke bagian GI. Dan sebelum mendrag ke sini, kita aktifkan dulu checklist. Lalu kita klik dan kita klik ke sini, kita pilih paste as copy. Nah, seperti ini. Lalu kita coba render kembali. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Jangan lupa untuk share. Dan jangan lupa lagi tinggalkan sepatah kata, 2 patah kata atau 3 patah kata di kolom komentar ya. Nah, oke, di sini kan sudah mulai terlihat ini HDRI-nya, namun masih gelap. Nah, untuk itu, untuk agar hasil HDRI itu bening atau lebih terang, kita bisa naikkan ini misalnya di angka 30 dan kita juga nyalakan GI-nya 30. Sekarang kita coba render kembali. Nah, hasilnya sudah lebih terang kan ini hasilnya. Di sini rumputnya sudah terlihat. Oke, di sini saya close. Dan untuk di sini itu cara menggunakan HDRI yang ringan ya. Karena di sini saya tidak ingin menggunakan HDRI. Di sini kalau untuk V-Ray itu biasanya itu saya tetap menggunakan bawaannya dari V-Ray. Di sini untuk menghapusnya sky. Nah, kita ganti sky lagi. Untuk itu di sini kita pergi ke light di sunlight ini. Untuk size multiplernya ini seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, yaitu untuk mengatur keburaman dari bayangan cahaya matahari itu. Jadi di sini itu biasanya itu saya buat angkanya di antara 10 sampai 15. Di sini mungkin kita buat 12 saja ya. Untuk merubah tekstur langitnya ini teman-teman bisa pilih di sky model. Ini ada beberapa yang sudah disediakan oleh VRayNex, mulai dari clear, hosek dan lain sebagainya. Nah, oke, langsung saja kemudian kita klik render kembali. Kita lihat di sini saya ingin melihat antara batas dari rumput ini dan batas langitnya tadi. Nah, ini terlihat batasnya kan, batasnya itu sampai sini dianya. Nah, yang saya bilang size multipler itu yang ini, keburaman dari bayangannya. Jika teman-teman rasa ini terlalu buram, teman-teman bisa rubahnya langsung di sini ya. Kita rubah saja seperti ini. Kemudian
Oke, saya kira ini udah fix ya. Kita bisa close. Kemudian di sini kita aktifkan kembali semua layernya seperti ini. Yang layer box kita hapus dahulu, yang ini. Layer box ini kita hapus. Kemudian kita pergi ke scene 1. Kemudian kita aktifkan semua layernya seperti ini. Kemudian setelah semua layarnya aktif ya, di sini kita tinggal eksekusi saja. Dan mungkin sebentar. Ini saya nonaktifkan dulu. Mungkin untuk pohonnya ini saya lebih pepetkan lagi ya. Seperti ini. Nah, oke, mungkin seperti ini. Saya klik kanan lalu saya klik update. Kemudian saya aktifkan semuanya di sini. Nah, sekarang kita pergi ke setting rendernya. Di sini saya pergi ke asset editor lagi. Untuk setting render itu mudah sih. Kalau saya pribadi loh ya, tidak muluk-muluk. Di sini saya gunakan tetap ini. Untuk quality biasanya saya buat yang high. Lalu untuk dimensionnya saya buat Vire. Kemudian di kamera ini tetap which balance ini bisa teman-teman aktifkan, bisa teman-teman tidak. Untuk perbedaannya sudah ada di beberapa video yang saya buat ya, teman-teman bisa lihat di sana pada setting render. Kemudian di sini mungkin angkanya saya buat 2000. Kemudian saya nonaktifkan material override, saya lebarkan ke kanan dulu. Lalu pada anti-aliasing filter ini saya tetap menggunakan lens source. Pada color mapping di sini saya aktifkan sub pixel clampnya, angkanya tetap 1. Dan di sini untuk light size-nya tetap, karena ini light size di sini mengikuti settingan render yang high ini. Jika teman-teman ingin mengcustomnya ya silahkan. Di sini saya gunakan defaultnya aja. Kemudian jika sudah semuanya, di sini saya pergi ke render element. Di sini saya pilih object ID. Kita coba-coba aja object ID, render ID, kemudian background, kemudian apalagi kira-kira Z depth. Untuk gaya-gayaan nanti kan juga bisa ini. Kemudian material ID color, kemudian material ID number. Nah, jika sudah semuanya, kita bisa pergi ke file lalu kita save. Kita save as di sini agar file aslinya itu tidak hilang. Atau teman-teman bisa juga langsung save aja. Karena kan tadi link downloadnya filenya kan udah ada tadi. Kita bisa klik save lalu replace yes. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang belum makan, silahkan makan terlebih dahulu. Dan setelah makan jangan lupa minum. Oke? Nah, jika sudah, sekarang kita bisa langsung render ya. Di sini saya cek terlebih dahulu. Oke.
kita render, dan untuk proses renderingnya ini mungkin akan saya percepat videonya karena pasti akan lama ini nanti. Kita render with V-Ray. Nah, oke, jika proses renderingnya sudah selesai, di sini abaikan saja ya daun yang hilang ini. Mungkin karena materialnya itu tidak ikut tercopy ketika saya memasukkan komponennya itu di salah satu folder yang baru. Nah, oke, sekarang kita tinggal menyimpannya ini. Kita klik Save Current Channel. Di sini saya buat folder baru, render, seperti ini. Di sini pertama saya buat itu formatnya untuk jaga-jaga itu yang JPEG 01. Saya klik save. Kemudian saya simpan lagi menggunakan format TIFF. Ini .TIFF ini. Kemudian kita cari material ID color. Nah, ini kita klik save current channel, kita pilih yang JPEG, bisa ID, save. Kemudian kita cari lagi yang mana, yang denoiser ini bukan ini. Oh, kemudian yang background ini kita klik. Sama seperti tadi, mungkin ini bisa kita ke format JPEG. Nah, seperti ini. Kemudian yang alpha, ini untuk yang kaca. Jika ingin kita simpan, kita bisa simpan juga ini. Nah, oke, jika semuanya sudah tersimpan, kita bisa close, dan close filenya ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu ya. Dan jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa lagi untuk share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang mengetahui tentang tutorial VLinex for SketchUp ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah setting atau gimana. Dan nantikan video tentang post productionnya. Oke, terima kasih.